Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin update perubahan tank akuarium ikan mas koki saya yang ukuran 100 cm teman-teman. Yang mana tank ini sebelumnya dia pakai background hitam, namun ada insiden akuarium ini bocor, backgroundnya terkena percikan air, jadi background yang bagian belakang, dinding belakang itu saya lepas. Kemudian akuarium ini selama lebih kurang 1 bulan dia polos ya, akuariumnya polos aja. Backgroundnya background dinding rumah saya warna putih ya, jadi saya pikir-pikir ada baiknya saya pasang kembali aja background hitam. Dan sekarang update nya tank ini sudah saya pasang kembali background warna hitam nih teman-teman, full kiri kanan dan belakang. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam tentang perubahan tank akuarium ikan mas koki yang 100 cm ini, ada baiknya dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, saya bercerita sedikit bahwasanya tank ini kalau umur tank ini sekitar hampir 1 tahun teman-teman. Jadi sebelumnya tank 100 cm ini saya pelihara ikan gurame albino, namun saya pindahkan guramenya ke tank 80 cm. Sekarang dia tank ini dihuni oleh ikan mas koki. Pada awalnya memang backgroundnya polos ya, tidak ada background. Kemudian saya pasang background warna hitam. Nah, setelah saya pasang itu ternyata akuarium ini mengalami kebocoran teman-teman. Nah, kebocoran ini disebabkan karena kelalaian saya sendiri teman-teman, karena pada saat saya memotong backgroundnya itu saya menggunakan cutter yang tidak terlalu tajam, jadi goresan itu meleset, mungkin terkena dari lem akuariumnya, antar batas kaca itu teman-teman ya, jadi terkena ke situ dan itulah yang menyebabkan kebocoran di akuarium ini. Jadi setelah saya perbaiki selama 2 hari, tank ini saya lem ya, saya lem kembali ya. Bisa teman-teman lihat itu di bagian lantai akuarium yang belakang itu lemnya sedikit agak jelek ya, karena itu lem saya sendiri. Saya coba lem sendiri, akhirnya nggak bocor lagi akuariumnya. Dan setelah nggak bocor, saya gunakan kembali tank ini sekitar 1 bulanan tanpa background teman-teman, kecuali bagian lantainya aja warna hitam. Setelah saya pikir-pikir ternyata kurang cocok ya ikan mas koki ini tanpa background teman-teman, putih aja itu kurang bagus menurut saya ya. Jadi saya pesan kembali background akuarium ikan mas koki ini yang warna hitam ya, stiker warna hitam ini saya gunakan yang DOP teman-teman. Saya pasang sendiri selama lebih kurang 2 jam lah ya. Saya kuras tanknya, saya pindahkan, kemudian saya bersihkan kaca akuariumnya, baru saya pasang backgroundnya. Nah, untuk perbedaannya dengan background hitam sebelumnya untuk dinding kiri dan kanan itu tidak saya kasih background, tapi di sini saya update, saya tambahkan, saya pasang background karena di sebelah tank ini merupakan tank Canamaru, backgroundnya warna putih. Kalau misalnya bagian kiri kanannya saya tidak pasang background, maka pantulan cahaya, pantulan dari background putih tank Canamaru ini akan mempengaruhi keindahan dari tank ikan mas kokinya. Nah ini teman-teman ya, air akuariumnya sedikit keruh karena tadi saya bersihkan tanknya, karena sebelumnya di rumah saya ini kondisi airnya kurang bagus teman-teman. Jadi tank ini 2 minggu tidak saya ganti airnya.
Jadi tadi saya bersihkan, saya isi kembali airnya. Kebetulan air sudah mulai bagus di rumah saya isi kembali. Dan rencananya besok saya akan kuras kembali dan isi air baru. Nah ini update-nya ya teman-teman ya. Nah untuk pemasangan background, saya kasih tips untuk teman-teman yang mau pasang background akuarium ikan mas koki. Ada baiknya gunakan stiker. Kalau warna hitam itu gunakan hitam yang dop aja teman-teman. Hitam dop itu menurut saya plastiknya lebih tebal teman-teman, stikernya lebih tebal. Kemudian untuk menggosok di bagian belakangnya, kalau kita sudah kita tempelkan ke kaca itu dia lebih licin teman-teman dibanding yang glossy ataupun yang apa namanya yang plastiknya agak licin itu teman-teman. Kalau menurut saya yang dop ini lebih enak pasang backgroundnya, karena di sini saya menggunakan background yang hitam yang glossy itu di tank saya yang lain itu agak sedikit sulit, apalagi kalau misalnya kacanya itu ada pasir ya, ada pasir sedikit tertinggal itu sampah-sampah itu, kalau misalnya kita geser menggunakan kartu ataupun untuk menghilangkan air sabunnya itu bisa robek teman-teman backgroundnya. Tapi kalau misalnya backgroundnya dari hitam dop itu kemungkinan nggak robek teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya tampilannya akuarium ikan mas koki 100 cm dengan background hitam ya. Ini lampunya ini 100 cm. Kalau misalnya saya menggunakan lampu 80 cm ataupun 70 cm ini pasti nggak terang teman-teman, pasti nggak bagus kelihatannya. Nah ini sedikit tips untuk teman-teman yang pasang background hitam di akuarium ikan mas koki. Ada baiknya lampunya harus sesuai teman-teman ya dengan ukuran tank. Misalnya 60 cm gunakan lampu 60 cm. Kalau misalnya gunakan lampu yang lebih pendek itu kemungkinan cahayanya kurang terang teman-teman. Saya sudah pernah juga di tank 75 cm saya itu saya gunakan lampu cuma 60 cm ya, kurang terang teman-teman. Memang sih terang, cuma di bagian kiri dan kanannya itu ada blank spot yang tidak terkena cahaya lampu. Jadi saya sarankan gunakan lampu yang seukuran tank itu, seperti tank ini ya 100 cm, lampunya juga 100 cm. Kalau misalnya teman-teman pakai lampu yang viral saat ini ya, boleh kandila atau main ataupun lampu yang lainnya yang buat warna ikan itu jadi merah, biasanya itu bagus teman-teman, karena lampu itu LED-nya dua, mata LED lampu itu satu lampu itu dua baris teman-teman, jadi double dia ya, jadi dua, misalnya 100 cm itu jadi dua cahayanya. Nah itulah yang membuat lampu itu lebih terang daripada lampu 100 cm yang ini. Ini teman-teman ya, untuk selanjutnya, tips selanjutnya pasang background hitam ini teman-teman harus penempatan lampunya harus benar ya. Kalau misalnya penempatan lampunya salah, cahayanya itu agak sedikit ke atas, maka di bagian lampu, di bagian area akuarium kita itu nggak akan terang, malah cahayanya akan ke atas seperti ini ya. Ini di bagian atas akuarium saya itu nggak terang kan, karena lampunya menyorot ke sudut akuarium dinding yang belakang itu teman-teman. Jadi seperti itu. Ada baiknya juga kalau misalnya pakai background hitam, lampunya diletakkan di tengah aja teman-teman. Di tengah itu sebenarnya lebih bagus, seperti tank saya yang 150 cm itu lampunya di bagian tengah. Nah ini ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang mencari referensi untuk background akuarium ikan mas koki yang bagus, kalau menurut saya sih warna hitam. Untuk saat ini warna hitam, karena warna hitam ini dia memancarkan warna ikan ya, jadi warna ikan itu terpancarkan, apalagi dikasih lampu yang untuk merubah warna ikan ini jadi merah ya. Nah itu teman, jadi
Saya sarankan juga teman-teman, kalau misalnya tanknya single ya, ataupun di ruang tamu yang hanya satu tank akuarium, lebih baik background kiri kanannya nggak usah teman-teman. Kalau saya ini karena ada tank di bagian kanan ini ya, ada tank Canamaru, jadi saya terpaksa saya pasang supaya tidak ada pantulan cahaya ke dalam akuarium saya. Nah, itu teman-teman ya, karena kalau kita pasang juga itu sebenarnya membuat akuarium kita itu lebih gelap teman-teman. Jadi kalau misalnya siang hari nih kita mau kasih makan nih, mau nggak mau kita harus hidupkan lampu. Setiap kita mau kasih makan ikan itu lampu harus hidup, karena kalau tidak dihidupkan ikan Mas Koki tidak akan kelihatan itu pelet yang kita berikan. Jadi itulah kelemahannya kalau misalnya kita pasang background hitam full ya, kiri kanan belakang bawah, jadi tanknya pasti gelap sekali teman-teman. Kalau kita mau menikmati ikannya kita harus hidupkan lampunya. Kalau misalnya gelap tanpa lampu itu pasti nggak kelihatan. Nah teman-teman ya, untuk teman-teman yang pasang background sendiri saya sarankan hati-hati ya teman-teman ya, untuk potong-potong stikernya, apalagi stikernya sudah tertempel di akuarium. Mohon dihati-hati motongnya, takutnya nanti seperti kejadian saya ini ya, terkena lem kacanya, akhirnya akuarium saya bocor. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang updatean tank ikan Mas Koki ya, ukuran 100 cm. Jika teman-teman ada masukan atau kritik silahkan tulis di kolom komentar, ataupun ingin bertanya seputar akuarium ikan Mas Koki, filter akuarium ikan Mas Koki dan lain sebagainya, silakan komen di channel YouTube Lumbung Berani atau di setiap video yang saya upload. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya pada channel Lumbung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lumbung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.